Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'd. Taib, insyaallah ta'ala sanwasilu darsana al-yawm min kitab Matan at-Taqrib. Kita lanjutkan pembahasan Matan at-Taqrib sampai pada salatul Jumu'ah. Alaysa kadzalik? Salatul Jumu'ah. Al-Jumu'ah disebut dengan Al-Jumu'ah, bisa dibaca Al-Jumu'ah, Jumu'ah, bisa dibaca Al-Jum'ah, boleh dibaca Al-Juma'ah, boleh dibaca sukun mimnya, boleh dibaca dhamma, boleh dibaca sukun, juga boleh dibaca fathah. Al-Jumu'ah, Al-Jum'ah, Wal-Juma'ah. Ada tiga cara bacanya. Al-Jumu'ah dikatakan Al-Jumu'ah karena lijtima'in nasi laha, berkumpulnya manusia padanya. Ya, untuknya, ini untuk salat tersebut. Disebut dengan Al-Jumu'ah. Dari kata Al-Jama'ah. Dari kata Al-Jama'ah itu akar katanya sama semua. Jama'ah, jama'. Ya. Lijtima'in nasi laha, karena berkumpulnya manusia. Taib, ada juga mengatakan waqila lima jumi'a fihi au lima jumi'a fi yaumiha minal khair. Ya. Disebut dengan Jum'ah karena terkumpul padanya, lima Jumi'ah karena dikumpulkan padanya, fi yaumiha, di hari itu, di harinya, minal khair, kebaikan. Apa di antara kebaikannya? Allah turunkan Nabi Adam ke bumi dari surga. Sehingga hari diciptakan Nabi Adam. Ya, hari diciptakannya Nabi Adam. Juga hari ditegakkannya kiamat, hari Jumat. Ya, banyak kebaikan. Hari Jumat banyak kebaikan. Terkumpul padanya kebaikan. Jumi'ah, dikumpulkan, terkumpul. Sebut dengan Jumat. Ya. Fi'il madhi majhul. Lima jumi'a fi yaumiha minal khair. Nah, karena terkumpul pada harinya kebaikan. Maka Jumat, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari penghulunya hari terbaik. Aywa. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, setelah membawakan pembahasan tentang salatul jamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat musafirin, salatnya musafir, di antaranya adalah jamak qasar. Beliau membawakan pembahasan tentang salatul jumu'ah. Hukum salat Jumat adalah fardhu ain. Hukum salat Jumat adalah fardhu ain. Fardhu ain atau fardhu kifayah? Fardhu ain. Atas siapa nanti akan kita sebutkan. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk salat Jumat, maka bersegeralah. Nah, di sini ada perintah. Fas'au ila dzikrillah, ay fas'au ila salatil jumu'ah. Bersegeralah kalian untuk salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Termasuk aktivitas selain jual beli ditinggalkan.
Nah, khitab ayat ini untuk semua orang beriman. Orang beriman yang mukallaf, orang beriman yang mukallaf. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik. Qala rahimahullah taala. Berkata al-muallif rahimahullah, faslun wa syara'itu. Syara'id jamak dari syarat. Jadi bisa syarat, bisa syurut, bisa syara'id, bisa syurut jamaknya. Kalau disebut syara'id berarti dia sighah muntahal jumu', ujung daripada bentuk jamak. Akhir daripada bentuk jamak. Naam. Wa syara'itu wujubil jumu'ati au jum'ati au juma'ati. Boleh dibaca tiga-tiganya. Syarat-syarat wajibnya Jumat. Di sini disebutkan pertama adalah syarat wujub. Sebutkan yang pertama adalah syarat wujub. Syarat wajib. Ada berapa? Sab'atu asya'a. Sab'atu atau sab'ata atau sab'ati? Sab'atu. Kenapa? Khabar mubtada dibaca dhammah marfu'. Sab'atu asya'a. Asya'a mamnu' min as-sarf. Dibaca fathah. Asya'a bukan asya'in, salah. Syarat-syarat wajibnya Jumat ada 7. Yang pertama al-Islam. Islam. Ay la tajibu al-jumu'atu 'alal kafiri ma'a annahum mukhatabuna bi furu'i syariah. Ya. Yang pertama adalah Islam. Artinya Jumatan tidak wajib atas orang kafir. Ma'annahum mukhatabun ya. Meskipun demikian mereka orang-orang kafir dibebankan untuk menjalankan furu' syariah. Nah, ini makanya orang kafir nanti double azabnya. Azab dia tidak berislam, azabnya juga dia tidak menjalankan syariat. Double. Andaikan dia jalanin syariat, tentu dia tidak diterima. Orang kafir juga mukhatabuna khitabkan, dibebankan untuk sholat Jumat. Lah furu' syariah termasuk sholat Jumat. Ma'annal kafir mukhatab bi furu'i syariah. Ya, orang kafir juga dibebankan dia untuk menjalankan cabang-cabang dari syariat. Ya. Nah, andaikan mereka jalanin syariat tentu tidak sah. Kenapa? Karena hilang syarat Islamnya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua wal hurriyatu, merdeka. Ay la tajibul jum'atu 'alal 'abid atau ar-raqiq. Tidak wajib Jumat atas hamba sahaya. Jumatan wajib setiap orang yang merdeka, dan semua kita hari ini merdeka. Nah, merdeka artinya tidak dibawa kekuasaan siapapun, tidak dibawa kepemilikan siapapun. Lawan dari kata hurriyah adalah perbudakan. Ya, al-abid. Taib. Wal bulughu. Yang ketiga baligh. yakni Jumatan tidak wajib atas orang
yang belum balik. Atas anak kecil yang belum balik enggak wajib. Andaikan anak kecil yang belum balik Jumatan, sah atau tidak? Sah. Namun mereka belum wajib. Artinya apa? Andaikan mereka tinggalkan, maka tidak berdosa. Belum mereka tanggung dosanya, sebab mereka belum mukallaf. Ayo. Wal aqlu, yang keempat adalah al-aql, berakal. Ya, ini tidak wajib Jumatan atas orang majnun, orang gila. Karena dia ghairu mukallaf. Karena dia tidak mukallaf. Atau juga orang yang mughma alaih, orang yang pingsan. Dia tidak wajib Jumatan karena hilang akalnya. Ya, hanya saja dia wajib menggantinya dengan zuhur apabila dia sadar. Ayo. Wa dzukuratu, yang kelima, Jumatan wajib atas zukurah, laki-laki. Wal hurriyah merdeka. Hurriyah merdeka. Merdeka artinya dia bukan budak. Wal dzukurah, laki-laki. Ya, yakni la tajibul jum'atu 'alal mar'ah. Tidak wajib Jumat atas perempuan. Ya. Enggak wajib. Andaikan perempuan ikut sholat Jumat, sah atau enggak? Sah. Bagi hak perempuan sunnah. Hak perempuan sholat Jumat sunnah. Wal aql. Al-bulugh. Az-zukuriyah. Az-zukurah laki-laki. Yang punya zakar laki-laki. Wasih, Baik. Wasihhatu. Nah, sehat. Ay la tajibul jum'atu 'alal marid. Ya, tidak wajib Jumat atas orang yang sakit. Diwajibkan Jumat atas orang yang sahih, yang sehat. Baik, ada uzur buat dia nih. Untuk orang yang sakit uzur, dia boleh tidak Jumat. Ya, hanya saja dia mengganti dengan sholat zuhur. Baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wal istitan. Al-istitan yani al-mustautin. Tajibul jum'ah al-mustautin. Ya, yakni penduduk tetap. Jadi ada pembahasannya ini, ada mustautin, ada mustautinun, ada muqimun, ada musafirun. Mustautinun, muqimun, musafirun. Yang wajib Jumat siapa? Mustautin. Yang menjadi syarat sah Jumat mustautin. Baik, mustautin ini siapa? Orang yang tinggal di satu tempat dan dia tidak berpindah-pindah. Orang yang tinggal di satu tempat dan dia tidak berpindah-pindah disebut dengan mustautin. Ya, kita misalkan orang Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta, berarti kita sudah menjadi mustautin Jakarta, penduduk Jakarta. Nah, ini yang wajib Jumat. Ya. Yang kedua ada mukim. Ya, mukim dia belum tentu mustautin.
Bisa jadi dia musafir. Orang musafir, kemudian dia singgah di satu tempat, entah itu berapa lama, walaupun setahun misalnya, tapi dia akan kembali lagi ke kampung halamannya. Dia tidak disebut mustautin, tadi disebut mukim. Maka mukim berbeda dengan mustautin. Karena mukim bisa jadi dia awalnya musafir, kayak Nabil dia musafir dari Lombok ke Jakarta. Nabil tidak bisa disebut mustautin. Kenapa? Karena dia akan kembali ke kampung halamannya. Ya, dia akan kembali ke kampung halaman, maka disebut mukim. Nah, sedangkan musafir adalah orang yang dalam perjalanan. Musafir. Andai kata dia musafir singgah di satu tempat, ya, untuk misalkan dalam jangka waktu 1 bulan, maka musafir ini berpindah status menjadi mukim. Berpindah statusnya menjadi mukim, bukan musafir lagi. Sehingga ketika dia sudah mukim, dia tidak boleh lagi jamak qashar. Dia tidak boleh lagi jamak qashar. Ya, walaupun sebagian mayoritas ulama berpendapat 3 hari 3 malam. Dikiaskan ke hadis khuf. Tapi Nabil ini nggak masuk syarat Jumat. Ya. Maka yang wajib ya adalah mustauti, istitan. Nah, namun yang dimaksud istitan di sini, yang wajibnya sholat Jumat mustautinun wa mukimun. Nanti ada pembahasan syarat sihah, beda lagi nanti. Yang dimaksud dengan istitan adalah orang itu menetap. Nabil walaupun statusnya bukan penduduk asli Jakarta, bukan mustautin Jakarta, tapi dia wajib sholat Jumat. Itu. Nah, ini status orang yang tinggal ya maksudnya. Nah, jadi wajib Jumat atas istitan. Adapun musafir dia tidak wajib Jumatan. Nah, kalau kita musafir bertepatan hari Jumat, ya jangan sholat Jumat. Karena kenapa? Nabi SAW tidak pernah dinukil dari Nabi bahwa Nabi melaksanakan sholat Jumat di saat safar. Ya, tidak pernah dinukil dari Nabi SAW beliau melaksanakan sholat Jumat di saat safar. Nah, ya, ada sebuah riwayat yang mauquf, ya, riwayat mauquf, sanadnya mauquf sampai pada Ibnu Umar, disebutkan la jum'ata 'ala musafirin. Tidak ada Jumat, tidak ada kewajiban Jumat atas musafir. Ini syarat wajibnya sholat Jumat nih. Ya, musafir dia nggak wajib sholat Jumat. Ada rukhsah di situ, dia boleh sholat zuhur dan dijamak dengan asar, jamak qashar. Mudah. Ad-dinu yusrun, agama kita mudah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Karena mungkin berat mungkin dia butuh waktu lama dalam perjalanan. Kalau dia mampir dulu sholat Jumat, bisa jadi dia entah ketinggalan kendaraan umum atau yang lain. Ya. Baik. Ini syarat wajib. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat sihah. Ada syarat wujub, ada syarat sihah. Perjalanan umrah, Ustaz. Hah? Perjalanan umrah. Kenapa? Itu maksudnya safar ya. Musafir. Berarti enggak Jumat. Hukum orang yang menetap di haram Makki berbeda. Jadi ada hukum khusus bagi orang yang ada di Masjidil Haram. Ya, ada hukum khusus yang disebutkan oleh para ulama terkait musafir yang singgah di Masjidil Haram. Dia tidak
melaksanakan ya hal-hal yang disunahkan dilakukan ketika safar. yakni untuk sholatnya justru yang afdol bagi dia adalah itmam, tidak qasar dan tidak dijamak. Ya, kenapa? Karena Masjidil Haram punya hukum khusus yang tidak bisa dikiaskan dengan tempat-tempat yang lain. Masjidil Haram punya hukum khusus, maka ketika kita umroh atau haji di sana tidak melakukan jamak qasar khusus di Masjidil Haram. Hah? Nabi SAW ketika sampai di Masjidil Haram beliau sholat sempurna. Beliau sempurna sholatnya, tidak jamak juga tidak qasar. Beda di Arafah. Arafah termasuk Masjidil Haram bukan? Bukan kan? Arafah jauh jarak. Nah, di Arafah Nabi melakukan jamak qasar di masjid apa? Namirah. Masjid Namirah. Nabi melakukan jamak qasar saat hajian. Ya, saat haji. Adapun di Masjidil Haram Nabi sempurnakan salatnya. Nabi sempurnakan. Hah? Wallahu a'lam. Madinah sebagian mengkiaskan, sebagian ulama mengkiaskan seperti keutamaan Masjidil Haram. Bukan karena tapi itu ada dalilnya ya, dalil yang seperti dari Nabi apa tentang pengecualian Masjidil Haram ya. Masjidil Haram. Bukan Sebagian juga menyebutkan Masjid Nabawi. Iya, bukan karena pengecualian apa namanya ganjarannya, keutamaannya. Ya, tentu dari situ juga ditinjaunya. Berarti Madinah masuk di sana. Termasuk. Masuk juga ya Palestina. Nah, itu. Sebagian ulama juga mengatakan dikiaskan kepada Masjid Haram yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi karena ini masjid yang punya fadilah, keutamaan. Ya. Kalau itu yang Nabi bilang Masjidil Aqsa kan dia punya keutamaan juga. Masuk nggak dikiaskan seperti itu? Bisa jadi masuk. Masuk dalam ke pengecualian. Mungkin masuk. Karena dari sisi fadilah punya fadilah. La tushaddu 'ala rihal illa ila salasati masajid gitu. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram wa Masjid hadza wa Masjidil Aqsa kata Nabi. Nah, berarti tiga masjid ini memiliki keutamaan. Terlebih di dalam riwayat ini disebutkan salat di Masjidil Haram seperti 100.000. Salat di Masjid Nabawi seperti 1.000. Salat di Masjid Aqsa seperti 100. Ya, punya keutamaan fadilah. Nah, ketiga masjid ini tidak bisa dikiaskan dengan masjid-masjid yang lain. Maka di masjid-masjid lain, hatta itu di Makkah, hatta itu di Madinah, selain Masjidil Haram, baik Haram Madani maupun Haram Makki, ya tidak bisa dikiaskan. Maka dia berlaku bagi dia hukum sholat musafirin. Berlaku hukum sholat musafirin. Ya. Kecuali dia sholat di belakang imam mukim, seperti yang sudah kita jelasin kemarin. Kalau dia sholat di belakang imam mukim, dia boleh atau dia harus menyempurnakan, dia itmam. Tidak boleh qasar sendirian. Gitu. Jelas ya? Nah. Baik. Sekarang syarat sihah. Thumma qala rahimahullah wa syara'itu fi'liha ay syara'it sihhati fi'liha. Syarat-syarat sah melakukannya ay melakukan Jumat, melakukan salat Jumat. Karena kita masuk pada pembahasan syarat sah Jumatan. Syarat sah Jumatan. Ada berapa beliau sebutkan di sini? 3. Salah satu ada 3. Bedakan syarat wajib dengan syarat sah. Ya. Syarat sah ada 3 beliau sebutkan.
Ana ringkas di sini. Yang pertama, tuqam fil balad, yakni ditegakkan Jumatan di satu balad, di satu negeri, satu tempat. Nanti akan kita sebutkan. Kemudian minimal bilangannya 40. Dan yang ketiga, waktunya masih tersisa. Taib. Yang pertama, beliau sebutkan di sini antakunal baladu misran au qaryatan. Syarat sah Jumat yang pertama adalah ditegakkan Jumat itu di balad. Apa itu balad? Balad adalah tempat yang berpenduduk, disebut balad. Ya, balad adalah tempat atau wilayah yang berpenduduk, ada penduduknya. Kalau tempat itu enggak berpenduduk tidak disebut balad. Yang disebut balad adalah tempat yang ada penduduknya, ada masyarakatnya. Nah, Jumatan ditegakkan di situ. Ya, di situ. Misran au qaryatan. Yakni apakah baladnya itu tempat yang berpenduduk itu adalah Misr atau Korea. Nah, patokan tempat itu berpenduduk apa? Patokan tempat itu berpenduduk apa? Adanya bangunan. Adanya bangunan, baik bangunan permanen ataupun bangunan non permanen. Ya. Ada penduduknya di situ. Jelas? Apakah baladnya itu adalah Misr? Apa itu Misr? Misr adalah wilayah yang memiliki, kata Al-Bujairimi, masih ingat enggak? Misr adalah ma fihi hakimun syar'iyyun au syurtiyun wa syurtiyun wa aswaqun. Nah, di situ disebut Misr kalau wilayah itu punya kantor pengadilan agama. Kantor pengadilan agama, terus ada kantor kepolisian, juga ada pasar, maka disebut Misr itu tempat. Kalau kita berarti skalanya apa ini? Kecamatan. Kecamatan atau kelurahan? Kelurahan ada pasar, ada kepolisian. Kelurahan nggak ada. Jadi kan skala paling kecil kepolisian polsek. Kecamatan berarti. Ada kantor KUA. Kecamatan. Berarti Misr itu kalau kita terjemahin skalanya kecamatan. Kecamatan. Ya, misalnya satu kecamatan cuma ada satu masjid buat sholat Jumat, sah. Ya, misran kana au qaryatan. Nah, sedangkan Korea adalah yang tidak ada apa-apa di situ. Skalanya lebih kecil, dia nggak punya kantor urusan agama. Dia nggak punya pasar, dia nggak punya kantor kepolisian. Ini namanya Korea. Kalau berarti kita terjemahin kampung, dusun, apa lagi? Kalau di Jakarta apa? Skala RW lah. Skalanya RW. Nah, satu RW satu masjid. Satu masjid. Satu RW satu masjid. Syaratnya di RW itu harus terpenuhi. Adanya penduduk, minimalnya berapa? Syarat yang kedua, wa an yakunal adadu arba'in. 40 orang. Ya, ada penduduknya. Jadi kalau kampung atau satu RW nggak ada penduduknya, jadi nggak mungkin juga nggak ada penduduknya. Atau kurang daripada 40, maka nggak sah disebut dengan Jumat. Ditegakkan Jumat. Kalau ada 40 tapi orangnya kayak Nabil semua.
Imam semua dong. Nggak mungkin semua makanya nggak ada mustautin. Nah, dalam perkara ini boleh talfiq. Misalnya andai kata ada tempat di situ nggak ada penduduk aslinya, yang ada mukimin semua, mukimin. Misalnya seperti tempat rumah singgah atau apalah, tempat-tempat Mes lah. kalau ada kemana ke Cianjur, tempat itu sih, tempat kemarin homestay. Homestay. Boleh nggak kita tegakkan Jumat di situ? Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi kita boleh talfiq. Kita ambil pakai mazhab Malik, boleh. Kenapa? Karena ya untuk mendapatkan Jumat, untuk mendapatkan fadilah Jumat kita boleh. Tapi kalau seumpama misalnya dia sembahyang Jumat dihormati waktu setelah salam dia ada sholatul zuhur rakaat gimana? Allah alam. Ya. Jadi Jumat ini maksudnya tidak bisa kita persempit dalam satu mazhab. Tidak bisa kita persempit dalam satu mazhab. Dan Anda sudah tanya ke Syekhuna Syekh Jamal, boleh. Kita boleh talfik dalam hal ini. Kalau seumpama memang di situ tempatnya nggak ada mustautin, ya seperti misalkan di kantor, di perkantoran, terus misalkan di pelabuhan, nggak ada mustautin di situ. Ada masjid, boleh nggak kita tegakkan Jumat? Ya maka kita pakai mazhab Imam Malik, boleh. Ya, boleh. Yang tidak mengharuskan takbir juga ya. Ya Imam Malik tidak ada patokan, la hadda, tidak ada patokan. Tapi kalau mazhab Syafi'i ada 40. Dalam mazhab Abu Hanifah 3. 3 orang. Minimal 3 orang. Khatib sama 2 jamaah. Khatib, muadzin mungkin, satu lagi jamaah. Imam Ahmad. Itu Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad sama seperti Imam Syafi'i, 40. Imam Ahmad sama seperti Imam Syafi'i, 40. Dalil mereka adalah hadis Jabir. Namun hadisnya ada kelemahan. Kata Jabir, madati sunnatu anna fi kulli arba'in fama fawqaha jum'atun. Telah berjalan dalam sunnah bahwa setiap 40 orang atau 40 orang lebih wajib Jumatan. Mafhumnya kurang dari 40 orang tidak wajib Jumat. Kemudian juga ada hadis As'ad bin Zurarah, sahabat Nabi, asar dari As'ad bin Zurarah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Baihaqi. Ya, As'ad bin Zurarah yakni dikatakan bahwasannya, kata beliau, wa kunna arba'ina. Disebutkan dari sanadnya sampai kepada As'ad bin Zurarah, kunna, kata beliau, awwalu man shalla bina al-jum'ah fi baqi'il khadmat As'ad bin Zurarah wa kunna arba'in. Ya, yang pertama salat Jumat bersama kami di Baqi al-Khadmat adalah As'ad bin Zurarah. Dan saat itu jumlah kami ada 40 orang. Ada 40 orang. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwa minimal Jumatan adalah berjumlah 40 orang. 40 orang. Ya. Kalau kurang daripada 40 orang, maka dia boleh mencari masjid lain yang dekat dengan tempat itu. Ya, dekat dengan tempat dia. Atau dia boleh juga mencari mustautin lain yang tinggal di sekitarnya untuk sholat Jumat bersama dia di masjid dia. Ya, ada 2 pilihan, dia sholat di tempat lain atau dia bawa orang ke tempat dia sebanyak 40 orang untuk mencari kesahannya. Contohnya,
andai kata penduduk Bungur ini nggak nyampe 40 orang, mustautinnya nggak nyampe 40 orang, mungkin 30 orang. 30 orang. Berarti Bungur ini belum dikatakan sah untuk ditegakkan Jumat. Kecuali kalau Masjid Bungur narikin ya jemaah lain yang berdekatan mungkin tempat tinggalnya dengan Bungur untuk sholat di Bungur sehingga menjadi 40 sah. Ini mazhabnya siapa? Syafi'i dan mazhab Ahmad. Ya, sah kalau minimalnya 40. Baik. Wa an yakuna al-'adadu 40 min ahli al-jum'ati. Syarat yang kedua, bilangannya jumlahnya adalah 40 minimal. Dari ahli Jumat, dari orang-orang yang wajib Jumatan. Wajib Jumatan tadi tuh. Yang 7 tadi. Dia muslim, merdeka, balik, akil, zukurah, laki-laki, sehat dan mustautin. Nah, ada 40 orang. Kalau seumpama 40 ada 38 orang yang duanya anak kecil belum balik, maka belum sah. Ayo. Dan yang ketiga, wa an yakunal waqtu baqiyan. Syarat sah Jumat yang ketiga adalah waktunya masih ada. yakni andai kata dia sholat di jam 2 masih sah sholat Jumatnya karena waktunya masih ada, dan waktunya ini adalah waktu sholat zuhur ya. Fa in kharajal waktu ya, jika waktunya telah keluar, au udimat asyurut, atau tidak didapati syarat. Nah, syaratnya enggak terpenuhi maksudnya. Udimat syurut maksudnya adalah syaratnya tidak terpenuhi. Sulliyat zuhran ya, maka ditegakkan sholat zuhur. Ditegakkan sholat zuhur ya. Kalau waktunya sudah habis ya, udah masuk waktu asar, atau sekiranya Jumatan enggak mencukupi waktunya ya, atau umpamanya sekarang azan asar jam 15.15 ya, kemudian ditegakkan Jumat jam 15 lewat 10, enggak mencukupi ya, maka ini termasuk hilangnya syarat ya. Kalau hilangnya syarat maka diganti sholat zuhur, sholat zuhran, sholat. Itu syarat yang kedua ya. Yang ketiga dong. Yang ketiga. Ayo. Insyaallah nuwasil ba'da salat. Kemudian masuk ke fardu-fardunya, ay rukun-rukunnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa faraiduha, ay faraid salatil jum'ah, dan fardu-fardu salat Jumat. Fardu yang dimaksud di sini adalah rukunnya, wajib dia ditunaikan. Salah satu asya'a, ada 3. Jadi rukun salat Jumat ada 3. Yang pertama khutbatani, khutbatani yaqumu fihima, 2 khutbah. Yani salat Jumat tidak sah jika dilakukan hanya 1 kali khutbah. Nah, ini ijma' para ulama sepakat bahwa khutbah Jumat adalah 2 kali ya, yang berdiri, dilakukan dengan berdiri. Yaqumu fihima, berdiri. Yani sang khatib berdiri. Sang khatib berdiri. Baik.
Jelas? Nah, wa yajlisu bainahuma. Ya, syarat yang kedua, rukun yang kedua, duduk di antara keduanya, di antara dua khutbah itu. Ya, diselingi dengan duduk. Wa yajlisu bainahuma ay baina khutbataini. Bainal khutbataini. Di antara dua khutbah duduk. Jelas ya? Nah, ini kita masuk rukun Jumatnya dulu. Rukun Jumatnya harus ada dua khutbah yang dilakukan dengan berdiri si khatib. Yang kedua, rukunnya adalah duduk di antara dua khutbah. Dan yang ketiga, wa antusalla rak'ataini fi jama'atin. Dilaksanakan salat 2 rakaat secara berjamaah. Andai kata salatnya tidak berjamaah, lam tan'aqid jum'atuhu. Tidak sah Jumatnya kalau salatnya tidak berjamaah. Ya. Andainya gini. Misalnya dia khutbahnya dia dengar, ya. Khutbah sini untuk jamaah misalnya. Dia khutbah dengar, khutbah pertama, khutbah kedua dengar. Tapi ya untuk salatnya dia sendiri. Sah apa enggak salatnya? Sah atau enggak? Enggak sah salat Jumatnya. Atau dia tidak niatkan berjamaah. Dia niatkan misalnya sholatnya sendiri, sholat munfarid, maka enggak sah Jumatannya. Jumatannya dia enggak sah. Harus dilakukan dengan berjamaah, ya, berjamaah. Nah, dan sholatnya dilaksanakan setelah khutbah, berbeda dengan Id. Kalau Id, sholat sebelum khutbah. Ya, adapun Jumat setelah khutbah. Nah ini untuk khatib, perhatikan. Rukun khutbah itu ada 5. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama adalah hamdan lillah. Yakni dia mengucap pujian kepada Allah. Ya terserah dia mau innal hamdalillah atau alhamdulillah. Mengucapkan pujian kepada Allah. Mengucapkan pujian, alhamdulillah atau innal hamdalillah, itu mengucapkan pujian. Ya, dia pilih, terserah dia mau yang mana. Yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di khutbah itu harus ada salawatnya kepada Nabi SAW. Yang ketiga ada wasiat takwa. Ya, ada wasiat takwa. Yang keempat mendoakan kaum mukminin. Ini di khutbah kedua. Mendoakan kaum mukminin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat atau gitu. Mukmin. Harus ada doa. Dan yang kelima membaca ya ayat Al-Qur'an. Adanya ayat Al-Qur'an yang dibaca. Adanya ayat Al-Qur'an yang dibaca. Ini rukun daripada khutbah. Ini khutbah enggak. Rukun khutbah ada 5. Membaca alhamdulillah, ya, membaca pujian kepada Allah, bersalat kepada Nabi, ya, mengucapkan berpesan berwasiat takwa, berdoa untuk kaum mukminin dan baca Al-Qur'an. Adanya ayat Al-Qur'an yang dibaca. Ya, adanya ayat Al-Qur'an yang dibaca. Kalau orang khutbah kemudian isinya adalah cerita, enggak ada ayat Al-Quran yang dibaca, enggak sah. Ya. Makanya kalau asalkan terpenuhi 5 ini, walaupun khutbahnya enggak panjang-panjang, sah.
Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kemudian ya baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian usikum wa nafsi bi taqwallah atau ittaqullah haqqa tuqatih. Kemudian dibaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sudah terbunyi 4 tuh. Ya, di khutbah kedua ya didoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Udah kalau gitu doang udah sah. Andaikan khutbah isinya cuman gitu, sah enggak? Sah. Khutbah itu disyariatkan karena intinya ada nasihat di situ. Mengajak orang bertakwa, mengajak orang supaya tidak tertipu dengan dunia. Ini Imam Al-Juwaini mensyaratkan itu tuh, harus adanya apa? Adanya tahdzir, jangan tertipu dengan dunia gitu. Ya. Ini rukun khutbah. Rukun khutbah. Ya, tapi enggak ada intinya khutbahnya. Ya kan? Ada juga khutbah lama banget. Banyak di kantor-kantor tuh pada ngeluh. Ada ustadz khutbahnya doang 40 menit. Khutbahnya doang, belum sholatnya. Sehingga ketika mereka dia ngeluh ketika masuk selesai Jumatan itu udah jadwal masuk kantor, nggak sempat makan. Nah, ini juga harus diperhatiin. Yusuf mana? Tapi di grup puas. Hah? Di grup puas. Tidur. Nah, tidur puas. Ingat kemarin ada khutbah di kantor Koperasi Astra. Jadi pas Anda duduk, muadzinnya berdiri. Duduk mau khutbah kedua, khutbah dipikir udah selesai khutbah kedua. Ditarik buat temen dia mau, Ustaz, saya tadi mau komat Ustaz. Berarti antum tidur. Iya Ustaz, kena tidur. Tidur. Jadi pas Anda duduk, dia berdiri. Udah mau berdiri, ditarik sama temennya. Kalau nggak ditarik udah komat itu. Yang lain pertama tuh kan langsung ini kan Lalu juga. Dia bahasa Indonesia dia terjaga. Terpulas bukan terjaga itu. Dia tiba-tiba terjaga. Terhenyak. Kayaknya udah mulai dia udah mulai sepaneng, ya kan? Terus dengar penutup aku luka lihaza langsung mau komat aja gini gitu. Allah Ustaz. Oh, dia hoker kali enggak. nggak fokus jadi Emang orangnya unik dia, orangnya Mas Heru namanya. Orangnya agak unik. Baik. Itu rukun khutbah tadi. Sunnah-sunnahnya sekarang terakhir. Wa hay'atuha arba'un. Hay'atuha ay sunanuha. Hay'atuha ay ma'naha sunanuha. Dan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah salat Jumat. Hay'at secara bahasa apa artinya hay'at? Hay'at secara bahasa keadaan. Hay'at keadaan. Hal. Hay'at bermakna hal. Tapi maksudnya di sini adalah sunanuha. Sunnah-sunnahnya ada 4. Al-ghuslu yang pertama mandi. Mandi di hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ati wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibin baitihi ila akhirih." Menunjukkan bahwasannya disunnahkan mandi Jumat. Padahal siapa yang mandi Jumat? Taib yang kedua wa tanziful jasadi, membersihkan badan. Dia bersihin badan itu. Ya.
Dia bersihin badannya ya dengan sabun apa yang lain, terserah. Wa tanziful jasadi, membersihkan badan. Yang ketiga, walubsus thiyabi albil, sunnahnya memakai pakaian warna putih. Memakai pakaian putih albil. Ya. Kalau nggak ada putih boleh yang lain, tapi yang disunnahkan putih. Ya, ahabbu siyab, kata yakni gimana lafaznya lupa. Pakaian yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah pakaian yang berwarna putih. Tapi nggak wajib, boleh juga pakai yang lain. Ini sunnah aja. Sunnah. Boleh. Itu kan dia nanya waktunya kapan? Kayak kapan? Terus wa akhdhu dhufuri, motong kuku. Ya termasuk mencabut bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan, mencabut ya bulu ketek, cukur kumis. Nah, ini juga dianjurkan, ya disunnahkan dilakukan di hari Jumat. Wa akhdhu zufur ya, maksudnya adalah memotong kuku, ya. Watibu, dan memakai minyak wangi. Memakai wangi-wangian, minyak wangi. 4 sampai 5. Al-ghuslu. Oh, berarti wa tanziful jasad jadi satu paket sama gusul berarti. Iya kan? Betul. Satu paket berarti. Oh, satu paket. Al-ghuslu wa tanziful jasad wa lubsus thiyab. Baik. Ini sunnah-sunnahnya. Terus wa yustahabu, dan disunnahkan al-insatu, diam. Al-insat, diam. Fi hadil khutbati, di saat khutbah. Di saat khutbah. Jadi dia dengerin khutbahnya. Dia tidak ngobrol. Dia tidak ngobrol. Itu gimana saat mendengarkan khutbah? Nah, pada saat khutbah. Nah, di sini ada sunnah atau wajib dengerin khutbah? Wajib. Kalau diam, di sini kan sebutkan wa yustahabbu al-insatu fi halil khutbah. Disunnahkan diam saat khutbah. Sunahkan diam saat khutbah. Dia tidak, maksudnya adalah dia tidak zikir, ya, tidak membaca Quran, ya, tidak membaca Quran. Ini maksudnya, ya. Karena ada ancaman kalau seandainya dia melakukan abas,
ya, bahkan dia ngobrol, dia bilang ansit, diam saja ke teman sampingnya, maka telah sia-sia. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub ansit faqad laghaut. Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat sedangkan imam sedang khutbah, ini disunahkan juga nih, yang khutbah adalah yang imam. Yang khutbah adalah yang imam, disunahkan. Karena Nabi bilang wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang khutbah. Taib. Nah, kecuali tadi untuk hajat, satu hajat jamaah boleh berbicara kepada khatib. Dalilnya tadi Arab Badui. Adil tadi dari hadis Arab Badui. Nah, ada juga Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW pada saat Jumatan, pada Nabi saat khutbah Jumat. Lalu Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, matas sa'ah, kapan kiamat? Ya, kapan kiamat? Datang nanya kiamat. Nabi lagi khutbah. Maka orang-orang pun menyuruh dia diam. Lalu dia tanya lagi kepada Nabi, matas sa'ah, kapan kiamat? Ya. Akhirnya di sini dibawakan oleh Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan bahwasannya boleh seorang jamaah dia berbicara kepada khatib untuk satu hajat, dia boleh. Atau karena dia belum tahu hukumnya, walaupun dia ngobrol kepada sama jamaah dia belum tahu hukumnya, maka dia diberikan uzur. Baik. Ada lagi terakhir. Wa man dakhala wal imamu yakhutubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Barang siapa yang masuk masjid sedangkan imam sedang berkhutbah. Dia masuk masjid, dia dapat imam sedang khutbah. Sudah masuk khutbah, maka shalla rak'ataini khafifataini, dia salat 2 rakaat yang ringan, salat tahiyatul masjid. Ya, salat tahiyatul masjid, summa yajlis, kemudian ia duduk. Dalilnya adalah hadis ya tentang orang yang masuk masjid sedangkan Nabi lagi khutbah lalu dia langsung duduk. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, as-shallaita ya fulan? Ya, apakah engkau sudah sholat wahai fulan? Qala la, orang itu menjawab belum. Qala qum farga', kata Nabi, bangun, sholatlah. Ya, kemudian dia sholat. Nah, dalil boleh berinteraksi antara khatib dan jamaah. Nah, ini juga dalil dipakai oleh sebagian ulama, di antara Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Sholat tahiyatul masjid itu wajib. Dalilnya mana? Dalilnya ketika orang tersebut masuk masjid dan langsung duduk, Nabi suruh sholat. Sedangkan mendengar khutbah wajib. Dan kewajiban tidak bisa gugur kecuali dengan kewajiban juga. Ini menurut sebagian ulama. Nah, ya, namun yang pendapat yang banyak dipegang oleh ulama, tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Man dakhala wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Kemudian dia duduk, yakni mendengarkan khutbah. Nah, orang seperti ini berarti dia apa? Tidak mendapat pahala datang mubakkir di hari Jumat. Orang yang datang mubakkiran di hari Jumat akan mendapatkan pahala seperti menyembelih, berkorban dengan seekor unta, kemudian
Wa man jaa fi waqti tsaniya, barang siapa yang datang di waktu kedua, maka dia seolah-olah fa'ka'annama, seolah-olah dia berkurban dengan sapi. Barang siapa yang datang di waktu ketiga, seolah-olah dia menyembelih seekor kambing, dan seterusnya. Sampai kemudian kalau khotib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup lembarannya. Nah, sedangkan orang yang biasa terlambat, dia nggak dapat kurban apa-apa. Ya, la badana wala baqar wala ghanam wala telur. Baik, خلاص. Taktafi bihadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.